Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ica. Terima kasih juga kepada HCI dan akhwat bergerak serta semua pihak yang telah turut serta terlibat. Terima kasih pada semua ibu-ibu dan teman-teman yang hadir di majelis ini. Semoga langkah kaki semua yang telah hadir di majelis ini diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan insyaallah. Semoga semua yang hadir dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya. Yang sudah bersuami semakin dicintai suaminya. Baiklah, dari sini saya tahu, dari amin ini saya tahu fokusku itu kemana. Semoga semakin berkah hidupnya, amin. Semakin disayang suaminya, amin. Aminnya besar ya. Semoga Allah karuniakan segala kebaikan dunia akhirat bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bidadari bumi, inspirasi kecantikan sejati. Bidadari bumi itu sebenarnya nama buku saya yang saya tulis ketika saya berjumpa dengan perempuan-perempuan salehah yang saya ingin menjadi seperti mereka. Teman-teman sekalian, kita ini hidup ini sebagai makhluk yang lebih visual daripada tekstual. Apa tuh? Nih ya, saya kasih tahu nih sama orang kayak kumpuh. Betul ya? Kita ini lebih sebagai makhluk yang lebih mudah mencontoh sesudah dikasih lihat daripada mencontoh sesudah dituliskan. Al-Quran dituliskan, ada tulisannya, ada bahasanya, tapi agak sulit untuk mencontohnya kalau tidak ada orang yang Allah SWT turunkan untuk mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya. Ialah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab manusia itu memang konteksnya makhluk yang virtual, lebih melihat gitu, lebih melihat daripada membaca, daripada mendengar. Bisa dikasih tahu gitu kan, dikasih tahu jangan duduk, atau dikasih tahu duduk. Itu kadang-kadang nggak langsung diturutin, tapi begitu orangnya duduk, nah itu pada ikut biasanya. Dan kita demikian pulanya, kita tentu saja membaca, mendengar kajian tentang perempuan-perempuan solehah. Bu, ibu pernah dengar nggak cerita tentang Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad? Pernah? Pernah dong? Pasti pernah kan? Ibu pernah dengar nggak kisah tentang Asia, istrinya Fir'aun? Pernah? Ibu pernah dengar nggak cerita tentang Abu Lahab? Pernah? Ibu pernah dengar cerita tentang Nabi Yusuf? Pernah, kan gitu ya? Akan tapi kalau ditanya tentang pernah lihat nggak orang yang di zaman sekarang ini, kamu bisa lihat dia, ini loh Khadijah yang zaman sekarang, ini loh Aisyah zaman sekarang, ini loh perempuan yang harusnya kita contoh di zaman sekarang. Sebab kalau misalnya yang dibawakan, yang disampaikan oleh para pendakwa
para ustazah tentang orang-orang di masa-masa yang lampau, mata kita ini nggak lihat. Kan gitu ya? Gitu ya? Mata kita nggak lihat gitu. Orang antah berantah gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi begitu dikasih lihat ada orangnya zaman sekarang, nah itu lebih mudah buat kita mengikuti. Ini yang saya kemudian tuliskan buku Bidadari Bumi itu teman-teman saya sekalian. Dan kalau saya bisa lihat sih, sebenarnya Bidadari Bumi itu pasti banyak. Pasti di Payakumbuh saya rasa juga mesti ada dan mesti banyak juga perempuan-perempuan solehah yang bisa dijadikan contoh dan teladan dalam kehidupan. Kan gitu ya? Saya nggak tahu sih, belum banyak kenal orang Payakumbuh, belum kenal banyak orang Padang. Cuma memang ketika saya bersekolah di Tarim Hadramaut Yaman, itu jelas-jelasan maka saya melihat bagaimana kehidupan perempuan-perempuan solehah yang saya ingin menjadi seperti mereka di kehidupan dunia ini. Saya mendapatkan suri teladan, saya mendapatkan sampel, saya mendapatkan contoh untuk saya bisa mengikuti mereka dalam kehidupan mereka. Dan kalau saya lihat ya, perempuan-perempuan solehah ini punya dua penghubung, punya dua tali yang kedua-duanya mereka rawat, mereka jaga sampai keduanya menjadi hamba-hamba Allah yang sangat solehah, dan saya layak menyebut mereka sebagai bidadari bumi. Apa dua tali itu? Kita sering dengar, hablum minallah, hablum minannas. Punya tali yang bagus menyambungkan mereka kepada Allah, punya jalinan tali yang indah menyambungkan mereka dengan sesama hamba-Nya Allah. Bagus hubungan sama Allahnya, bagus hubungan sama sesama manusianya. Ini yang ingin kita contoh dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kamu kalau dua-duanya bagus, kamu pun juga layak disebut sebagai bidadari. Tapi kalau salah satunya bagus, yang lainnya rusak, gitu ya. Bukan hanya nggak layak disebut bidadari bumi, akan tetapi juga pasti ada yang salah dalam hubungannya yang bagus ini. Misalnya, ada orang hubungan sama Allahnya bagus, siang puasa, malam tahajud, baca Quran tiap hari, bukan hanya one day one juz nih kayaknya, khams ajza kuliah misalnya, 5 juzuk setiap harinya misalnya gitu. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, tapi sama orang tuanya nggak ada sayang-sayangnya, sama mertuanya beranteman mulu. Orang Payakumbuh yang begitu, alhamdulillah nggak ada. Teman-teman seribu sekalian, sama anaknya, ya Allah, anaknya pokoknya tahunya mama marah aja gitu. Sama tetangganya musuhan, sama iparnya nggak teguran, sama saudaranya rebutan warisan. Tapi hubungan sama Allahnya, Qurannya tahajud iya, puasanya benar, pakaian menutup aurat rapi banget gitu. Tapi hubungan sama manusianya rusak. Ini gimana nih kalau kayak begini nih? Mohon maaf, bukan hanya sekedar dia tidak layak menjadi wanita solehah, atau seperti dalam istilah konteks kita sekarang nih, bidadari bumi misalnya gitu ya. Bukan hanya itu, akan tetapi juga saya curiga sama hubunganku sama Allah. Kenapa? Saya kasih tahu. Kenapa orang kalau hubungan sama Allahnya kayaknya bagus, tapi hubungan sama manusianya itu nggak bagus, harus dicurigai hubungannya antara dia sama Allah. Kenapa? Karena kalau kamu ibadah sama Allah lillah, hanya karena Allah, menjadikan
kalau datang ke hati adem. Rahmat itu selalu disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang dingin, yang menenangkan, yang menyejukkan, kan gitu. Lain misalnya gini ya, teman-teman, walaupun itu tuh sesuatu hal yang tidak ada rasanya, tapi teman-teman bisa merasakannya di dalam hati. Misalnya gini, apa rasanya marah? Panas atau dingin? Nah kan? Apa rasanya cemburu? Apa rasanya memaafkan? Kan udah tahu ya? Nah saya kasih tahu, orang kalau ibadahnya bagus sama Allah, dia ibadah di waktu malam tahajud seperti yang saya bilang, dia baca 5 juz Al-Quran. Kalau ibadah tersebut diterima sama Allah, Allah itu akan balik menurunkan rahmat. Nah rahmat itu turun ke dalam hati, adem, dingin, menyejukkan, sehingga dengannya orang tersebut sama orang tuanya akan makin cinta, sama anaknya akan makin sabar, sama suaminya akan makin sayang, sama tetangga-tetangganya akan semakin menebarkan kasih sayang. Itu kalau ibadahnya diterima sama Allah. Jadi kalau ada orang sama Allahnya bagus, tapi sama manusia aduh semua orang ditenggarin, berarti ada yang salah. Bahkan dalam hubungan antara dia sama Allah yang menjadikan ibadahnya tidak diterima sama Allah. Apa maksudnya yang salah? Nah, saya nggak tahu. Bisa jadi salah dunia. Dia baca Al-Quran 5 juz per hari bukan karena mau nyari ridhonya Allah, tapi biar tanahnya cepat laku. Bisa jadi dia tiap malam tahajud. Buat apa dia kerjakan itu? Biar suaminya tambah sayang, biar suaminya enggak buka cabang. Bisa jadi teman-teman saudara sekalian. Tapi yang pasti, kalau orang ibadahnya benar sama Allah, Allah terima, itu Allah balik dengan menurunkan rahmat kepadanya yang menjadikan dia makin hari makin lembut, makin hari makin sayang orang, makin hari makin bagus akhlaknya kepada siapapun. Atau sebaliknya, kalau ada orang nih, dia ini sama Allahnya sholat berantakan, puasa, kadang-kadang dia tinggal auratnya terbuka-buka, urusan sama dia ngomongnya nggak benar. Tapi sama manusia ini bagus, sama orang dia bagus, sama ini dia sayang, sama semua orang dia rajin sedekah, dia rajin berbuat kebaikan, gitu ya. Tapi sama Allahnya nggak bagus hubungannya. Yang ini juga harus ada yang diperiksa. Meski hubungan antara dia sama manusianya itu juga nggak benar. Kenapa begitu? Sebab niatnya bukan lillahi ta'ala, hanya mengharapkan dunia. Saya sedekah biar kamu banyak uangnya, berbuat baik hanya biar dapat balasan yang baik juga, gitu ya. Nah yang seperti ini teman-teman sekalian, berarti bukan hanya ibadah hablum minan nasnya bagus, hablum minallah jelek, dua-duanya sama-sama jelek karena nggak jadi tali yang menyampaikan dia kepada Allah. Dua-duanya harus sama-sama baik. Dan subhanallah, begitu banyak di atas muka bumi ini Allah ciptakan hamba-hamba tercinta di sisinya tersebar di seluruh penjuru bumi. Akan tetapi memang di sebagian tempat yang banyak ahli ibadah, yang banyak orang-orang soleh dan terjaga dari terkontaminasi sama urusan dunia, nah itu lebih banyak lagi. Saya ingin menceritakan kepada beberapa di antaranya, ya. Saya mau cerita dua aja, mau banyak, dari Bidadari Bumi 1 sama dari Bidadari Bumi 2. Yang udah baca sekalipun, kalau misalnya dengerin nih, pasti dia akan mikir yang saya udah baca, tapi dengerin itu beda, tetap seneng aja dengerin, gitu ya. Atau teman-teman saya sekalian,
Sisanya yang lain yang belum kebaca, nanti silakan. Buat ibu-ibu yang malas baca bisa nyuruh anaknya baca. Nah, aku bacain ya. Mama dengerin aja. Gitu ya. Saya lebih suka bukunya dibaca walaupun pinjem daripada dibeli tapi nggak dibaca. Ya, saya lebih suka buku saya dibaca walaupun pinjem. Nggak apa-apa pinjem, asal dibalikin. Karena katanya hanya orang bodoh yang kalau pinjem buku dibalikin. Wah enggak ya, nggak apa-apa, harus dibalikin. Pinjem urusannya harus dibalikin. Jadi teman-teman saya sekarang saya akan ceritakan kepada ibu ceritanya yang ingin kamu ngerti tentang apa sih yang usaha maksud atau yang Halimah maksud dengan bidadari bumi dalam hal inspirasi kecantikan yang sejati, memiliki hablum minallah yang bagus dan hablum minannas yang bagus. Sedikit sekali saya menanyakan hablum minallah, cerita yang ringan aja ya. Satu hari saya itu tahun 2001 saya ada tugas mengajarnya di luar. Saya tinggal di asrama, saya mengajar di asrama di pondok pesantren kami di Darussalam di Tarim Hadramaut Yaman. Jadi ibu, saya itu tahun 1998 berangkat pergi ke Tarim Hadramaut Yaman, yaitu negaranya namanya Yaman, provinsinya namanya Hadramaut, kampungnya namanya Tarim. Kayak gini, negaranya namanya Indonesia, provinsinya namanya Sumatera Barat, kampungnya namanya Payakumbuh, gitu ya. Nah, tinggallah saya di sana, belajar di sana selama 4,5 tahun. Mulai tahun-tahun kedua, ketiga, keempat, itu selain saya belajar, saya juga diminta mengajar. Panjanglah ceritanya itu, karena memang sebelum saya berangkat ke sana, saya sudah pondok di Indonesia, pindah-pindah pesantren, tapi saya cukup lama pesantren, sudah 8 tahunan pesantren. Jadi ketika di sana sudah cukup banyak gitu dianggapnya pengetahuan saya, sehingga saya pun mengajar pelajaran fikih terutamanya di kota Tarim. Satu hari saya dapat tugas mengajar di kalangan ibu-ibu, tapi bukan di kampung saya, bukan di pesantren saya, bukan di Darussalam. Tempatnya kayak gedung gitu, gedung pertemuan kayak gini lah, gitu ya. Saya biasanya ngajar di pondok pesantren atau teman-teman saya gitu, tapi ini saya diminta buat ngajar di luar karena guru saya lagi ngajarin semacam seminar buat perempuan, daurah istilahnya. Tiap hari itu ibu-ibu belajar, ibu-ibu yang belajar urusan tua-tua. Ada yang kayaknya tuh udah buat jalan aja susah gitu, tapi ikut ngaji juga, semangat nih orang kayak nunggu ini, semangat pokoknya belajarnya, gitu ya. Saya nggak tahu tuh kalau saya ngomong paham apa enggak, gitu sih nggak tahu. Tapi pokoknya belajar gitu. Hari itu ceritanya saya mau mengajar di sana. Kalau mau ngajar di sana itu kok saya naik bis. Jadi ceritanya pagi-pagi saya keluar dari pesantren, saya mau berangkat naik bis barengan sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu kampung itu udah nungguin bisnya gitu, mau datang nyamperin gitu kan. Lagi saya nungguin bis, lagi ngeliatin ibu-ibu nih udah pada tua-tua, masih semangat belajar, bawa buku, walaupun bukunya sebelah catatan resep masakan, sebelahnya lagi catatan utang, pokoknya gitu buku. Saya lagi liatin aja ada yang pakai tongkat gitu sambil nunggu bis ini. Tahu-tahu Bu, dari kejauhan itu saya kelihatan angin. Ibu nih yang ada perbedaan antara Indonesia sama negara-negara yang lain. Salah satunya di Indonesia ini kita nggak lihat angin. Selalu angin itu kita bahasakan sebagai benda yang nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasa. Di negara-negara lain itu nggak selalu begitu. Jadi ibu-ibu tuh angin itu bisa kelihatan dari jauh, gitu. Dari
di langit itu suka ada kelihatan tuh angin yang kelihatan kencang gitu. Kalau ini burung pasir lebih kelihatan lagi gitu kan. Nah, tapi ini kan bukan burung pasir, itu kelihatan gitu kan. Nah itu Bu, kalau lagi terbangin, lagi lewat di sampah-sampah, tapi sampahnya pada udah tuh kemana-mana gitu. Makanya agak susah jaga kebersihan di kampung kami itu, karena begitu kena angin tuh sampah udah dikumpulin, udah diterbangin lagi kemana-mana. Jadi akhirnya saya itu ceritanya begitu melihat angin dari kejauhan, saya ingat saya punya jemuran banyak gitu, yang ini jemuran kalau nggak saya selamatin nih bisa mendarat di muka orang. Saya takut aja ada syekh gitu kan, lagi baca Quran tiba-tiba apa ini? Malulah saya tuh kan. Jadi akhirnya begitu saya lihat angin dari kejauhan, waduh saya langsung naik lagi. Saya masuk ke asrama, ke pesantren, saya selamatin jemuran saya itu. Saya masukin lagi ke tempatnya, nanti saya turun belakangan gitu maksudnya. Pas saya turun lagi, bisnya udah jalan, saya panggil udah enggak, dia nggak lihat gitu. Jadi bisnya udah jalan. Saya bilang ya Allah, ini gimana ceritanya? Saya padahal punya ngajar ini. Untungnya ngajarnya di jam kedua. Habis itu saya telepon sama panitia, sama penyelenggara. Saya bilang saya ini mau ngajar tapi ketinggalan kendaraan. Boleh nggak kirimin saya kendaraan gitu? Iya saya bilang kendaraan apa aja gitu. Terus dia bilang mahal ustazah. Terus dia bilang tungguin ustazah bentar lagi nanti kita kirim. Saya udah lagi nunggu gitu, tahu-tahu datang bis yang tadi. Tapi udah orang-orangnya udah diturunin. Ibu yang tadi itu udah turun di tempatnya, balik hanya untuk menjemput saya. Jadilah saya itu ceritanya naik bis yang biasa buat orang 50 sekian itu, bis besar yang biasa buat antar provinsi mungkin di sini ya. Dari sini kalau misalnya mau pergi ke Jambi, mau pergi kemana, terus kalau bis besar itu penumpangnya saya sendirian. Di depan supir sama kernet, penumpangnya saya benar-benar sendirian karena supir itu ditelepon untuk jemput saya gitu. Naiklah saya gitu kan, rasa hebat bener sendirian. Alhamdulillah nggak lama jalan ada ibu-ibu berhentiin bis tersebut. Naiklah si ibu-ibu ini kan, badannya agak besar. Dari mulai dia naik tuh bibirnya nggak berhenti senyum, tapi juga nggak berhenti berzikir, bisa naik. Dan kami terbiasa di sana menegur sapa walaupun nggak saling kenal. Jadi saya begitu melihat ada ibu naik itu, saya bilang Assalamualaikum. Dia bilang Assalamualaikum gitu kan. Terus dia duduk gitu di depan. Saya sebenarnya pengen ngajak dia ngobrol gitu, tapi saya melihat dia pikirnya nggak fokus. Terus duduk di kursi yang deketan sama pintu masuk itu, di depan. Saya dua bangku di belakangnya. Mau ngajak ngobrol ya berzikir kan gak enak. Jadi udah gitu. Beliau duduk di sana, saya duduk di sana. Gak lama kemudian ketika bis lagi mulai lagi kencang, mungkin ada anak menyeberang, mungkin ada apa, sehingga membuat supirnya ngerem mendadak, yang benar-benar mendadak itu habis-habisnya rem. Jadi lagi kencang, tiba-tiba rem. Saya waktu itu kurus, sehingga ketika direm itu, kan orang kurus kan ringan ya, jadi kan nggak terlalu masalah gitu. Segitunya saya angkat sama bangku di depan saya. Yang kesian si ibu tadi, jadi dia tuh terpelanting jatuh. Habis itu kayak jungkel gitu, terus habis itu jatuh lagi sampai kemudian ke belakangin ke pintu. Untungnya pintunya tertutup kan ya. Dia kemudian pegangan, tapi di ujung pegangan itu ada besi keluar gitu, sehingga kena ke tangannya, berdarah tangannya, masuk besinya berdarah tangannya. Dia lepasin, dia kelempar lagi sampai ketika bis
itu darah-darah di tubuhnya dan tepat di hadapan saya. Jadi gitu kan, lepas tangannya ini, kemudian dia terpelanting, terjatuh pas di depan saya ini. Begitu bis berhenti, saya kaget selama sama keadaan dia yang begitu dramatis. Tapi lebih terkejut lagi sama reaksi dia ketika mendapati ujian seperti itu. Mulutnya tersenyum, kemudian dia berkata, Alhamdulillah, lakal hamd ya Rabbi, syukurillah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya heran setengah mati. Maksudnya ini loh teman-teman sekalian, kita kalau dapat kenikmatan kita bilang Alhamdulillah, kita bilang terima kasih ya Allah, gitu ya. Itu biasa-biasa aja, yang pantasnya juga begitu, betul nggak? Betul nggak? Suamimu pulang-pulang bawa hadiah, kita bilang ya Allah, makasih ya Allah. Anak-anak hasil sekolahnya bagus-bagus, ya Allah, makasih ya Allah. Ada keluarga yang asalnya sakit, kemudian kita dengar kabar beliau sudah sembuh, makasih ya Allah. Ada dengar kabar misalnya dari Jakarta datang, terima kasih ya Allah. Kan gitu ya? Kita biasa mengucap terima kasih untuk sebuah kenikmatan, tapi jujur aja telinga saya nggak terbiasa mendengar orang dalam keadaan terluka-luka, dalam keadaan saya nggak bisa bayangin kayak apa pusingnya kepalanya, kayak apa sakit-sakit badannya. Akan tapi dalam keadaan seperti itu memang makasih ya Allah, Engkau begitu baik kepada hamba-hamba. Saya heran, ya Allah Bu, kadang kita nih baru bilang duit 50.000 itu kalau tega bener siaran. Betul. Baru kaki kena jatuh, kena luka sedikit, ya Allah, ini ada orang dengan luka-luka seperti itu dan ditambah badannya bisa terpelanting seperti itu. Ini makasih ya Allah, Kau begitu baik kepada hamba-hamba. Saya deketin, saya berusaha angkat juga, takut saya ini juga ya. Saya angkat separuh tangan saya, satunya saya pegang ke ini, saya berhasil angkat dia. Saya tanya gitu, saya bilang, semoga terima kasih atas apa? Saya bilang, kenapa kau berterima kasih gitu? Dia bilang, nah Alhamdulillah Rabbuna Karim. Dia bilang, Tuhan kita baik banget ya. Saya bilang, kenapa gitu? Tadi kan kita dikasih itu terpelanting kayak gitu tuh. So kita ada masih muncul di tangannya. Dia bilang itu tanda Allah lagi menyebut kita, itu tanda Allah lagi mengingat kita dengan cintanya, itu tanda Allah sedang mencintai kita. Nabi Muhammad bilang, innallaha idza habba abdan ibtala. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diujinya hamba tersebut. Kita sedang mencinta sama Allah, alhamdulillah. Gitu katanya. Ya Allah, luar biasa. Yuk kita belajar untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Yuk belajar untuk bisa menerima apa sih yang jadi keputusannya Allah, untuk bisa menerima syariat agama Allah. Diperintahkan sholat jangan ditinggal, dikasih Al-Quran jangan ditinggal, diperintahkan puasa jangan ditinggal, diperintahkan semua perintahnya Allah jangan ditinggal. Yang dilarang-larang jangan kita kerjakan. Itu bagian dari hablum minallah dan bagian dari rasa syukur kita, rasa terima kita atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudari sekalian,
dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kita tunjukkan dengan apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan kita lakukan, dan juga menerima semua keputusan Allah dalam kehidupan kita ini. Bu, hidup ini nggak pernah ideal buat siapapun, betul nggak? Ibu kalau ngaca atau adiknya yang masih pada suka ngaca, ibu ada kurangnya atau masih juga? Kalau ngaca, coba kamu lihat, apakah kamu merasa begitu sempurnanya ciptaan Allah kepada diriku, atau kenapa ibu nggak kayak orang-orang gitu? Orang-orang itu hidungnya berlancip-lancip. Nabi Muhammad katanya hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Kenapa saya kayak huruf ta hidungnya? Bagaimana kamu terhadap penerimaan atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan dalam kehidupan? Yuk belajar buat terima. Udah gak apa-apa, hidup kurang mancung gak apa-apa, yang penting bisa nafas. Kemudian ya, ini sekarang ini banyak orang susah nafas nih. Lagi musim COVID, ya Allah bu, oksigen dijual mahal sekarang. Padahal kita menghirupnya dalam keadaan seperti ini gak pakai bayar, gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu ya, kita cari yang bagus-bagusnya aja. Saya suka bilang sama suami saya itu hidupnya mancung. Saya kan hidupnya minimalis ya. Saya nggak mau bilang nggak mancung, bilang minimalis. Saya bilang sama suami saya ini hidupnya mancung, saya bilang orang kalau hidupnya mancung tubuhnya pendek. Dia bilang kenapa gitu Pak? Saya bilang soalnya nafasnya boros, cepet habis nafasnya. Dikirain nafas kuota atau gimana? Kalau saya sekalian, cari segala kebaikan-kebaikan dari setiap takdirnya Allah agar hatimu mudah menerimanya. Ya, dengan cara melihat sisi-sisi baik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Terima sisi buruknya, tapi lihat pula sisi baiknya. Misalnya lagi sakit perut, kamu bisa fokus kepada rasa sakit perutmu. Kamu juga bisa fokus kepada, tapi alhamdulillah kaki saya baik-baik aja, tapi alhamdulillah mata saya bisa melihat dengan baik, tapi alhamdulillah telinga saya bisa mendengar dengan baik, tapi alhamdulillah mulut nggak kenapa-napa, tenggorokan nggak kenapa-napa, nafas nggak kenapa-napa, paru-paru nggak kenapa-napa, lagi sakit perut aja sih. Dengan kamu melihat kebaikan-kebaikan lain yang jauh lebih banyak, kamu bisa akan melihat bahwa ternyata hal jelek yang Allah berikan dalam hidupmu itu tidak sebanding banyaknya dibandingkan dengan banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan, dan ini membuatmu tetap bersyukur sehingga hablum minallahmu tetap bagus. Jangan fokus kepada keburukan, jangan fokus kepada kejelekan, fokuslah kepada melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan. Misalnya gitu ya, melihat suami, alhamdulillah suami saya cakep walaupun kurang mampu. Nggak kaya sih suami saya, tapi cakep, jadi kan lumayan. Nggak perlu nonton drama Korea, cukup liatin suami udah seneng, soalnya dia cakep misalnya gitu. Punya suami nggak cakep, alhamdulillah suami saya tuh nggak cakep, gampang jagainnya. Gak ada yang mau bu, tenang aja.
kelihatan ada hasilnya IPS 9, tahu-tahu matematika 5 misalnya gitu, merah. Ini biasanya si ibu di Jakarta nggak dilihat tuh yang hitung-hitung yang banyak, yang dilihatnya yang merahnya. Ya ampun mak, matematika kamu kok bisa 5 sih? Kamu kemarin gimana tuh orang Semarang tuh? Padahal mak nih kalau ditanya, dulu matematika kamu berapa? 3. Anaknya bisa lebih bagus daripada dia. Nah ini mulai sekarang, lihat rapotan ini, oh pintar bener, omongnya enggak. Padahal namanya begini loh. Tapi mah rapot saya merah, satu doang, yang lain bagus semuanya, enggak apa-apa. Ini merahnya ini kena yang hitam yang lainnya kena, enggak jadi merah lagi, abu-abu. Berusaha melihat sisi-sisi baik dalam hidupmu. Selagi kamu tidak bisa melihat itu, nanti hidupmu itu akan terfokus kepada hal-hal yang tidak indah, sehingga akhirnya menjadikan hatimu gak indah, hubungan antaramu sama Allah juga jadi rusak. Teman-teman saya sekalian, ada orang lagi bangun, ini cerita sentilan aja ya. Ada orang lagi bangun tembok, dia udah bikin batu bata disusun itu ya. Dia lagi bikin tembok dengan 200 batu bata. Udah dia susun nih. Rapi semua, bagus semua. Dia ngeliatin tembok bangunan saya bagus. Ada temennya lah. Tinggal siapa yang bangun tembok saya? Oh iya, bagus kan? Bagus, tapi ini 2 ini kayaknya nggak datang. Tapi ini tinggi. 2 ini miring. Aduh kenapa nih kamu sendiri? Kayaknya pas lagi ini saya bikin utang nih sampai makanya gak sisi gitu. Dia bilang sejak itu setiap kali saya melihat si tembok itu, saya jadi kelihatan 2 yang miring itu. Sehingga akhirnya setiap kali saya lihat saya sedih. Ya ampun miring nih, ya ampun 2 yang miring nih. Masuk lagi, ya ampun miring nih. Terus begitu. Sampai pamit sama yang punya tembok, dibilang saya hancurin aja ya, nanti saya bangun lagi kamu mau usah bayar. Tapi dia enggak, saya walaupun saya nggak bayar, tapi kan bapaknya semennya semuanya kan udah uang di situ, nggak mau saya. Satu waktu ada temennya yang lain, dia bilang, yang tembok itu saya mau, saya. Bagus. Apaan ini 2 ada yang miring? Dia bilang iya benar. Tapi semuanya berapa nih tembok ini? Berapa bata? Dia bilang 200. Kalau kamu membangun 2 yang miring, artinya kamu sudah membangun 198 yang lurus. Nih ibu, dalam hidup kita itu kita seringkali fokus kepada 2 yang miring, sehingga merupakan 198 yang lurus. Cobalah untuk lebih membuka mata. Cobalah untuk lebih bisa melihat sisi-sisi baik dari segala kebaikan yang Allah berikan dalam hidupmu. Lengkap loh. Bangun tidur, kamu masih hidup, nafas masih enak. Kamu pakai buat berdiri masih bisa. Kamu pakai buat ingat nama kamu masih ingat. Kemudian kamu bilang alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, Kau telah menghidupkanku kembali setelah sebelumnya Kau membuatku tak sadarkan diri. Hanya kepadamu lah aku kembali. Teman-teman sering sekalian dan saya muliakan, nikmat dari Allah begitu banyak. Kalau kemudian pergi ke kamar mandi, airnya ada. Kemudian kamu buang air, bisa keluar? Bisa. Bukan nggak bisa keluar, masuk rumah sakit loh, betul? Nggak bisa kencing seminggu, kira-kira gimana keadaanmu? Masuk rumah sakit, teman-teman sekalian. Makanya kita begitu kamar mandi bisa keluar, alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini. Tapi jadi nama Nabi. Ya Allah, terima kasih udah kau keluarkan dari perutku apa yang membahayakan bagiku. Wa yaqfiya ma yanfa'uni. Alhamdulillah ya Allah, kau telah tetapkan di perutku apa yang bermanfaat bagiku. Vitaminnya nggak keluar, proteinnya nggak keluar, darahnya nggak keluar. Alhamdulillah. Kalau begitu waktu kecil sekalian dikeluarin sama Allah, makan sate keluarin sate, kan bingung juga. Alhamdulillah ala kulli semua enak dari Allah. Begitu banyak kebaikan yang selama ini banyak terjadi dalam hidupmu, tapi fokus dulu kepada melihat yang kurang, membuatmu tidak bisa melihat sisi-sisi baik yang telah begitu banyak Allah berikan padamu. Yuk mulai sekarang. Kalau mau marah sama suaminya, tungguin. Coba tanya pada hatinya, karunia yang Allah berikan lewat dia ada apa ada? Oh banyak. Dia muslim, dia sholat, dia ngasih nafkah, misalnya dia nggak pernah ngepul kamu, dia nggak pernah ngata-ngatain kamu. Tapi maka jalan surga kita itu suami kita itu. Kata Nabi Muhammad, orang kalau sholatnya bagus, puasanya bagus, dan dia taat pada suaminya, boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Ya, maaf, jam berapa di situ? Baik, teman-teman sedikit sekalian, berusaha melihat sisi baik. Ya, kalau kamu di rumah masih bisa dengar suara tawa anak-anak kamu gak kekurangan makanan, bisa kamu makan di rumah kamu, ada pakaian kamu pakai di rumah kamu masih bisa dengar suara keluargamu bersenda gurau, suara suamimu memanggil namamu. Teman-teman saudari sekalian yang saya muliakan, nggak ada suara bom kamu dengar di sana sini, kamu nggak khawatir terhadap apapun, nggak ada orang lagi marah-marah depan rumah buat nagih hutang. Bukankah sebenarnya telah begitu banyak Allah berikan nikmat kepadamu? Maka ucapkanlah terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hablun minallah. Harus bagus. Salatnya gimana ceritanya? Udah salat dari sebelum balik ya. Tapi gimana ceritanya? Saya nggak lagi nanya salat kamu dikerjain apa nggak dikerjain. Saya yakin semua orang Sumatera Barat ini rata-rata jagain salat gitu kan. Cuma masalahnya salatmu gimana ceritanya gitu? Ada rasanya apa enggak? Gimana kamu kalau lagi salat? Itu hubungan antaramu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana rasamu saat sujud? Apakah kau bersyukur ya Allah, terima kasih telah kau jadikan diriku sujud kepadamu ya Allah. Itu keadaan terdekat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, "Adrab ma yakun al-'abd min rabbih fa huwa sajid. Fa'akhiru fihi du'a faqamil an yustajaba lahu." Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Perbanyaklah doa saat sujudmu, sangat mungkin untuk doamu dijabah oleh Allah. Begitu kata Nabi Muhammad. Dan kata Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasjud waqtarib." Sujudlah kamu dan kamu menjadi semakin dekat denganku. Enak benar. Kalau mendekat sama Allah, sujudlah.
Jadi dalam keadaan apapun, selagi masih memungkinkan untuk sujud, ucapkanlah Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih. Hablum minallah. Jaga terus kali itu benar-benar. Jaga terus hubungan antara sama Allah SWT. Dan yang kedua, hablum minan nas. Hubungan antaramu sama manusia yang lain itu juga mesti bagus. Yang ini saya mau ceritain, yang tadi itu di Bidadari 1. Yang ini saya mau ceritain dari Bidadari 22. Teman-teman sekalian, ini yang saya mau ceritain ini saya nggak ketemu langsung, tapi diceritain sama guru saya. Guru saya istri dari Ibu Nur bin Hafid, beliau Bapak Ummu Salim, biasa saya memilih Bapak Nur. Nah ini Bapak Ummu Salim, ini guru saya ini. Satu hari saya lagi ke rumah beliau, kemudian beliau cerita gitu. Katanya beliau, oh waktu ada yang nanya, ada teman saya, kami beberapa santrinya, beberapa pelajar lagi nanya sama beliau tentang urusan gitu. Bapak susah nih ngadepin suami. Kayak curhatan kita sama teman kan, kita suka curhat gitu. Oh ribut banget nih ngadepin laki saya. Aduh susah nih ngadepin suami ini gitu. Cemburu, merasa nggak cinta, merasa segala-galanya. Bapak kemudian bercerita, saya punya tetangga kata Bapak dulu di Bapak, punya orang yang cukup dekat sama beliau. Beliau bilang, jadi di kampung saya itu dulu ada satu keluarga, kata guru saya, di Bapak itu teman-teman tahu ya, sebelah sininya Padang Panjang, di sana ya, di kota Negriana. Di kampungnya guru saya itu ada satu keluarga besar punya usaha milik bersama. Jadi usahanya itu diturunkan dari ayah mereka, ayah yang meninggal, dipegang sama anak laki-laki, gitu kan? Dipegang untuk jadi usaha milik keluarga, gitu, usaha bersama. Anggaplah pabrik triplek apa-apalah gitu ya. Yang pegang usaha ini adalah anak yang paling kecil, tapi udah punya istri juga, sudah punya istri dan udah ada anak-anak juga gitu. Satu hari yang pegang pabrik ini nih, yang paling muda sebenarnya gitu ya, dia jatuh sakit kemudian meninggal dunia, meninggalkan istri yang janda dan ada anak juga. Abang-abang ini berapa? Ini gimana nih? Siapa yang bisa pegang usaha ini nih? Kita takutnya kalau jandanya nanti habis masa iddahnya ini habis, dia kemudian dilamar orang, kawin sama orang lain, nanti usaha ini nggak ada yang pegang. Padahal selama ini si istri yang tadi itu, istrinya suaminya, istrinya yang laki-laki yang meninggal, itu juga ikut ngurusin beberapa administrasi atau pencatatan dari si pabrik itu juga gitu. Nanti berantakan semua nih kalau si laki-laki, si perempuan ini, janda ini kawin dapat orang lain gitu, bagian warisan atau semuanya repot. Sementara mereka udah punya istri semuanya gitu. Jadilah kemudian ada anaknya salah satu dari abangnya ini. Jadi anggaplah abang yang pertama ini udah punya anak usia 25 tahunan. Sementara si janda ini tadi nih usianya 40 tahunan. Dipanggil kemudian anaknya dan dibilang, kamu nak kawinlah sama mantan istri pamanmu itu. Ini bisa dipaham apa nggak ceritanya? Paham ya? Jadi si keponakan diminta untuk kawin sama istri almarhum pamannya, biar pengurusan usaha milik keluarga ini tetap bisa berjalan gitu. Satu-satunya yang di usia nikah itu dia gitu. Yang lain terlalu kecil atau yang lain-lain udah pada punya istri semua. Si yang anak laki-laki itu belum usia 25 ya. Kalau nggak salah
sekitar 20-an gitu. Kebayang dong, anak umur 20 tahun disuruh kawin sama janda pamannya yang usianya 40-an tahun. Si anak bener-bener gak mau, teman-teman jadi sekalian. Anak yang laki-laki ini nangis-nangis dia kayak Siti Nurbaya, gak mau dikawinin. Ini kenapa sih bapak-bapak saya nih semuanya maksain sama kawin? Akhirnya karena terpaksa dia pun kawin juga. Udah nah, kamu kawin aja. Kalau nanti kapan-kapan kamu kawin lagi yang itu urusan belakangan gitu. Yang penting kamu kawin dulu sama janda kita ini, biar nanti usaha keluarga ini gak kemana-mana. Dia pun mau juga terpaksa. Alhamdulillah dia sama perempuan ini kunci setengah mati, gak senang sama sekali. Dia terpaksa aja gitu ya. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masa berlalu. Sekarang sudah lama dan dia awal-awalnya dia gak suka ya kan. Lama-lama sih ya biasa aja gitu. Kehidupan keluarganya dilihat sama keluarganya oke-oke lah gitu, boleh-boleh lah. Sampai sekarang usia anak ini sudah sekitar 40-an tahun. Si istri sudah 60-an tahun dong. Kan beda 20 tahun tuh. Si istri mulai sakit-sakitan. Akhirnya pihak keluarga rapat, kesiannya ponakan gitu tuh. Istrinya udah sakit-sakitan. Gini sana, kamu panggil, minta dia untuk melamar anak gadis siapa gitu, untuk bisa jadi istri kedua buat dia gitu. Dipanggillah si anak laki-laki. Dia bilang, nak, kita semuanya mikirin kamu, kesian. Kamu ini kan masih muda sekarang, sementara istri kamu udah usia 60-an tahun, udah sakit-sakitan. Tapi perempuan ya, umur 60 tahun tuh udah baunya udah gak jelas. Baunya aneh maksud saya. Bahasa bau liga, bau ya gitu deh. Dulunya bau parfum, sekarang baunya minyak angin. Dia bilang, nak, barangkali kamu punya pandangan perempuan siapa yang kamu mau, kamu tinggal sebut aja di kampung sini, insya Allah gak ada yang nolak kita, karena memang keluarga cukup bertanda. Dia bilang, kamu tinggal sebut aja, nanti kami yang melamarkan untukmu. Dan istri kamu gak usah khawatir, biar nanti keluarga kita yang perempuan yang bilang sama dia. Biasanya perempuan lebih bisa enak gitu ngasih tahu. Dan dengerin nih jawabannya lagi. Dia bilang, ayah, terima kasih atas tawaranmu ya. Saya tidak tertarik untuk menikah dengan perempuan manapun, sebab saya yakin tidak ada yang bisa menyamai kebaikan istri saya. Saya nggak bakal bisa nemuin perempuan seperti itu. Kaget bapaknya, dulu kawinnya dipaksa, sekarang dia begitu. Dia bilang, memang kenapa nak? Dia bilang, saya mendapati dia seumur hidup, dari sejak saya menikah sampai dengan sekarang 20 tahun menikah dengannya, saya nggak pernah melihatnya bermuka mesra. Senyum aja. Kalau saya marah dia diam menunduk, tapi sambil senyum. Habis itu kemudian bilang, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya ada apa-apaan, kalau saya panggil dia akan bilang lebih Habibi. Ya Allah. Dia bilang, apapun yang saya mau, apapun yang saya sukai, bahkan dari sebelum saya menyebutnya, dia sudah akan memikirkannya untuk saya. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan keperluan saya, kebutuhan saya, apapun yang menjadi kenyamanan saya. Dia bilang, 20 tahun saya tidak pernah mendengarnya mengucapkan kata-kata yang tidak ingin saya dengar. 20 tahun dia tidak pernah